Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang kasus yang viral yang berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gofan Hilman. Gofan Hilman ini adalah salah satu penyiar radio di Jakarta yang sangat terkenal dan viral. Kemudian yang diduga yang bersangkutan itu terlibat dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan kepada salah satu fansnya di Malang pada saat yang bersangkutan kemudian melakukan tour atau menjadi salah satu bintang tamu pada saat yang bersangkutan di Kota Malang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Gofan Hilman selaku content creator kemudian diduga melakukan pelecehan seksual terhadap fansnya, di mana fansnya tersebut kemudian memberikan keterangan melalui media Twitter yang menyatakan bahwa Gofan Hilman telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya, yakni di sebuah acara di Malang pada bulan Agustus tahun 2018, yang kemudian atas peristiwa tersebut itu sempat viral di media sosial dan menjadi trending topik di Twitter. Tentunya saya akan di sini akan membahas dari sisi perspektif hukum. Dapatkah kemudian Gofan Hilman itu ditindak menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, atau justru Gofan Hilman kemudian dapat mengadukan pihak-pihak yang merasa mencemarkan nama baiknya untuk kemudian diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu menurut pemberitaan yang ada, Gofan Hilman ini tidak hanya tercemarkan nama baiknya, akan tetapi juga oleh karena viralnya dan trendingnya hal-hal yang menimpa dari Gofan Hilman ini, untuk itu kemudian ia juga dikeluarkan dari salah satu partner bisnisnya, yakni PT Lawless Jakarta. Untuk itu saya kira saya akan membahasnya di sini melalui media angkar atau analisis pakar. Baik, saya akan membahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi Gofan Hilman. Baik, dari sisi Gofan Hilman, dapatkah kemudian Gofan Hilman kemudian melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan adanya pengakuan yang dilakukan oleh akun Twitter di media sosial atas nama Queen Jojo atau Nyelaras yang kemudian sempat viral tersebut. Bagaimana kemudian kalau pernyataan dari Queen Jojo tersebut atau Nyelaras tersebut itu tidak benar adanya? Maka tentu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Gofan Hilman, yakni yang pertama, Gofan Hilman dapat melaporkan orang tersebut atau akun tersebut atas dasar pencemaran nama baik di media sosial. Tentu ini akan memberikan kepastian hukum kepada Gofan Hilman kalau memang dugaan pelecehan yang sempat viral yang kemudian dimuat di berbagai media sosial itu tidak benar adanya. Tentu Gofan Hilman dapat melakukan upaya hukum secara pidana, yakni melaporkan akun tersebut, maupun apabila diketahui siapa yang kemudian melakukan pencemaran atau dugaan pencemaran tersebut, maka dapat kemudian bagi Gofan Hilman untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Kemudian apabila Gofan Hilman tidak melakukan upaya sebagaimana mestinya atau tidak melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya, maka informasi ini semakin menjadi informasi yang liar. Untuk itu kemudian publik akan bertanya-tanya, apakah memang benar kemudian Gofan Hilman melakukan dugaan pelecehan seksual sebagaimana diungkap oleh fansnya tersebut. Untuk itu di sini saya menyarankan kepada Gofan Hilman untuk kemudian melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Dalam hal ini adalah melaporkan akun tersebut apabila memang hal tersebut tidak benar adanya kepada aparat penegak hukum. Tidak hanya melaporkan atau mengadukan pencemaran nama baik, Gofan Hilman kemudian dapat melakukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikan atau mencemarkan nama baik Gofan Hilman, baik secara perdata di pengadilan, karena memang nilai kerugian yang diderita oleh Gofan Hilman
tidak hanya bersifat psikis dan juga fisik, akan tetapi dia juga dikeluarkan dari salah satu partner bisnisnya, yakni Lawless Jakarta Indonesia. Untuk itu saya mendorong kepada Gofar Hilman untuk kemudian mengungkap hal-hal yang dianggap tidak dilakukannya, sehingga kemudian terdapat kepastian hukum terhadap apa yang menimpa Gofar Hilman. Yang kedua, bagaimana kemudian kalau yang dinyatakan oleh Queen Jojo atau Nyi Laras yang diungkap di media sosial bahwa Gofar Hilman telah melakukan dugaan pelecehan seksual itu benar adanya? Maka tentu Queen Laras dapat juga melakukan upaya hukum apabila apa yang telah dilakukan Gofar Hilman tentu merugikan dirinya, karena saya kira perundungan dan pelecehan seksual itu juga terdapat atau ada pasal-pasal yang mengatur terkait dengan pelecehan seksual, apalagi pelecehan tersebut sudah diketahui oleh publik, sudah menjadi konsumsi publik dan bukan merupakan rahasia umum lagi. Untuk itu kemudian Queen Laras atau Queen Jojo, apabila kemudian Queen Laras ini adalah seorang anak atau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum berumur 18 tahun, maka tentu dia dapat melaporkan Gofar Hilman ke aparat penegak hukum dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk itu, apabila kemudian Nyi Laras ini adalah seseorang wanita yang belum berumur 18 tahun, maka kemudian dapat menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan pasal perlindungan anak yang ancaman hukumannya sampai dengan 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk itu, saya kira apabila kemudian Nyi Laras merasa dirugikan atau bahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Gofar Hilman kemudian menyebabkan kerugian kepada dirinya, maka saya mendorong kepada Nyi Laras untuk kemudian melakukan upaya hukum. Dalam hal ini apabila Nyi Laras misalnya belum berumur 18 tahun, maka tentu ancaman hukumannya sangat berat sekali, yakni 15 tahun penjara dan denda sampai dengan 5 miliar rupiah, atau bahkan dapat kemudian Gofar Hilman diancam dengan pidana kebiri seperti yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bagaimana kemudian kalau Nyi Laras itu sudah berumur di atas 18 tahun? Tentu kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu juga mengatur terkait dengan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh siapapun yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu ancaman hukumannya itu sangat lebih berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk itu saya mendorong kepada Nyi Laras untuk kemudian melaporkan Gofar Hilman kalau memang kemudian apa yang telah dinyatakan oleh Nyi Laras tersebut itu benar adanya, sehingga kemudian tidak hanya keluar-keluar di media sosial, yang kemudian apabila apa yang sudah diungkap di media sosial tersebut tidak benar adanya, maka tentu juga dapat terancam bagi Nyi Laras untuk kemudian dapat diadukan oleh Gofar Hilman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikutnya juga harus ditekankan siapakah kemudian yang menyebarkan video dugaan adanya pelecehan seksual tersebut. Tentu bagi pihak-pihak yang melakukan penyebaran atau kemudian melakukan pembuatan terhadap video tersebut, maka tentu pihak-pihak yang terkait tersebut dapat kemudian juga dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pembuatan dan penyebaran terhadap konten-konten atau yang terkait dengan penyebar pornografi yang berhubungan dengan Gofar Hilman maupun yang terkait dengan Nyi Laras tersebut. Untuk itu saya mendorong kepada keduanya, tidak hanya kepada Gofar Hilman tapi juga kepada Nyi Laras, apabila kemudian apa yang dilakukan oleh Nyi Laras tersebut tidak benar adanya, maka saya juga mendorong kepada Gofar Hilman untuk mengungkap ini semua, untuk membuka ini semua, sehingga dapat secara terang benderang kemudian baik Gofar Hilman maupun Nyi Laras untuk membuka terkait dengan adanya dugaan tindak pidana baik oleh Gofar Hilman yang terkait dengan pelecehan seksual maupun oleh Nyi Laras apabila memang kemudian informasi yang
dipublikasikan melalui media sosial tidak benar adanya, maka tentu Nyelaras juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatkannya, yakni apabila kemudian pihak Gofar Hilman kemudian mengadukan kepada aparat penegak hukum, maka tentu menurut saya itu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang ITE. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.